Oke, untuk tahapan selanjutnya, tahapan yang kedua adalah samping dan belakang. Di poin samping dan belakang itu kita nanti mempelajari tipis tebalnya, kemudian tinggi rendahnya, kemudian kita mempelajari proses pengerjaan. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk tipis tebalnya, yang pertama adalah fade atau 0, yang kedua adalah taper atau tipis-tipis, yang ketiga adalah klasik atau sedang, yang keempat adalah long trim atau panjang. Di poin ini, di tipis tebalnya ini, untuk fade, sepatu yang kita pakai atau guard yang kita pakai, sepatu clipper yang kita pakai, kita bicara masalah samping dan belakang. Jadi untuk fade 0, sepatu yang kita pakai adalah sepatu 0 dan 1. Untuk tanda pagar ini tanda pagar ini sebagai pengganti bahasa sepatu tinggi tulisan. Itu untuk fade, pakai sepatu 0 dan 1. Kemudian untuk taper, sepatu yang kita pakai adalah 1 dan 2. Untuk klasik, sepatu yang kita pakai adalah 2, 3, 4. Kemudian untuk long trim atau panjang, kita bisa pakai teknik overcomb atau pakai gunting. So, untuk tipis tebalnya. Namun di sini ketika kita bicara masalah ukuran 0 dan 1, 1, 2 sampai 4, di sini di dalam satu ukuran ini ada dua ukuran. Karena tuas clipper, karena clipper itu sendiri itu ada tuas yang mana kemarin sudah kita jelaskan pada saat pengenalan alat, yang mana untuk ke bawah adalah open, ke atas adalah close. Jadi di sini ada dua ukuran, ada 0 open dan 0 close. Kemudian di sini juga ada ukuran 1 open dan 1 close. Begitu juga selanjutnya untuk proses pengerjaan atau penerapannya nanti kita terangkan. Selanjutnya untuk tinggi rendahnya, ketika kita tahu tipis tebalnya, bagian samping itu juga harus tahu tinggi rendahnya. Jadi ketipisan itu tingginya sampai seberapa, kita harus tahu. Yang pertama, untuk patokan tinggi rendahnya, bagian samping kita adalah berpatokan pada V point. V point, mana itu V point? V point itu sudut keluar. Kalau sudut masuk di bagian depan ini adalah M point, kalau sudut keluar adalah V point. Untuk bagian samping, tepat di V point itu adalah middle. Kemudian di bawah V point, jadi di bawahnya V point adalah low. Kemudian di atasnya V point adalah high. Jadi ketika nanti kita mengerjakan bagian samping, kita harus tahu tipis tebalnya, kemudian harus tahu tinggi rendahnya. Misal contoh, kita buat tinggi rendahnya kita buat high, kemudian ketipisan dan ketebalannya kita buat flat. Jadi nanti kita high flat. Nah, jadi nanti ketinggiannya di atas 2 point, namun tipis tebalnya kita pakai sepatu 0 dan 1 karena kita membuat flat atau 0. Seperti itu. Kemudian untuk tinggi rendahnya juga, untuk bagian belakang patokannya adalah telinga. Untuk bagian belakang adalah patokan telinga. Untuk patokannya untuk bagian belakang, kalau bagian samping V point, belakang telinga, namun di belakang ini, di bagian belakang ini bukan tepat di situ tapi mulai naik. Nah, untuk low itu telinga bagian bawah itu mulai naik. Jadi telinga bawah dia mulai naik atau mulai gradasi. Jadi paling tidak lurus telinga bagian bawah ini kita naikkan 1 cm untuk membuat gradasi, itu adalah low. Ini low. Kemudian untuk mid, di telinga, di bagian tepat di telinga tengah ini itu juga mulai naik. Tepat tengah telinga mulai naik. Kemudian untuk high itu di ujung telinga atas. Jadi telinga bagian atas ini mulai naik seperti itu. Jadi untuk bagian samping kita patokannya V point, untuk bagian belakang patokannya telinga, namun untuk bagian belakang adalah mulai naik. Kemudian kita lanjut untuk proses pengerjaan. Tadi kita sudah mempelajari tipis, tebal, tinggi, rendah. Jadi kita sudah mempelajari seperti itu. Kemudian proses pengerjaannya seperti apa? Yang pertama, kita membuat layer atas. Jadi satu bagian samping ini
ibaratnya ini bagian kepala kita. Jadi ini anggap bagian samping kepala kita. Terus bagian samping ini dibagi menjadi 3 layer. Layer itu apa? Layer itu pola lengkungan-lengkungan. Jadi ketika kita motong, pola-pola lengkungan atau ukuran-ukuran clipper, ukuran-ukuran potongan clipper itu, lengkungan-lengkungan itu disebut layer. Jadi satu bagian ini dibagi menjadi 3 layer. Kemudian untuk proses pengerjaannya, yang pertama kita mengerjakan layer atas. Layer atas kita kerjakan dulu, entah itu high, mid atau low, tergantung permintaan customer. Jadi layer atas kita kerjakan. Misalnya kita kasih contoh, customer minta bagian samping adalah high. Customer minta high. Kemudian untuk tipis tebalnya customer minta fade. Berarti high fade, atau dia tinggi untuk ketinggiannya, kemudian untuk ketebalannya dia minta 0. Misalnya kasus seperti ini, high fade. Kemudian proses pengerjaannya seperti apa? Di sini high, otomatis layer atas. Kita buat layer atas dulu. High itu seberapa? Di sini ibaratnya ini V-point. High-nya di mana? Di atas V-point, paling enggak di sini. Ini bagian samping ini tadi dibagi menjadi 3. Otomatis ini layer atas, ini layer tengah, ini layer bawah. Kita buat layer atas dulu, high. Kita buat dengan ukuran karena dia minta fade. Otomatis kalau fade itu adalah ukurannya 0 dan 1. Di sini ada 0 open, ada 0 close. Di sini juga ada 1 open, ada 1 close. Tuh. Kemudian kita buat layer atas. Otomatis kalau layer atas itu adalah lebih tinggi. Dari kedua ukuran ini yang menjadi 4 ukuran ini, yang paling tinggi adalah 1 open. Maka di sini nanti kita buat 1 open. Ketika 1 open sudah selesai, samping dan belakang kita buat dengan ukuran 1 open. Langkah selanjutnya kita buat layer bawah. Kita buat segini, layer bawah. Dari keempat ukuran ini, yang paling kecil adalah 0 close. Otomatis kita buat layer bawah pakai 0 close. Untuk catatan di layer bawah ini, kita buat layer benar-benar kelihatan garisnya. Karena apa? Nanti kita proses pembuatan gradasi, kita mainnya teknik bukan feeling. Proses pembuatan gradasi itu adalah perpaduan ukuran di titik-titik layer itu. Kemudian nanti ketika garis-garis layer itu hilang, otomatis gradasinya jadi. Jadi untuk layer bawah benar-benar garisnya kelihatan. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah layer tengah. Di layer tengah ini kita fokus menghilangkan garis layer bawah. Dengan ukuran apa? Otomatis dengan ukurannya di atasnya layer bawah. Kemarin sudah kita pelajari masalah tangga, ada mulai dari bawah 0 close, atasnya 0 open, kemudian atasnya 1 close, kemudian atasnya 1 open, sampai ke atas sampai berarti 4 open. Nah, cuman yang di sini yang dipakai adalah 0 close sampai 1 open. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Di sini kita membuat garis layer bawah dengan ukuran 0 close. Otomatis ketika menghilangkan garis ini pakai ukuran atasnya, kita menghilangkan garis pakai ukuran 0 open. Fokus menghilangkan garis, tidak membuat garis layer lagi. Nah, ketika garis ini nanti hilang dengan ukuran di atasnya ini, otomatis gradasi mulai jadi. Kemudian di tengah ini, karena di atas ini ada 1 open, kemudian di tengah, masih di layer tengah ini dipadukan dengan 1 close. Jadi 3 layer ini, atas itu open, selalu open, bawah selalu close, kemudian layer bawah itu garisnya kelihatan, dihilangi dengan ukuran di atasnya, kemudian dipadukan dengan ukuran di atasnya lagi. Jadi 3 layer ini 1, ini 2, ini 3, ini 3 layer seperti itu proses pengerjaannya. Setelah selesai dari ketiga layer ini, kita kemudian mengerjakan bagian atas. Di atasnya layer atas ini ada biasanya rambut masih belum rapi, kita kerjakan dengan teknik overcomb.
nanti kita praktekkan dengan video yang lain. Kemudian setelah overcome selesai, kemudian kita merapikan tepi, itu bisa dikatakan line up atau shape down. Line up itu membuat garis bagian tepi menjadi lebih jelas, kalau shape down itu merapikan saja. Itu untuk bagian samping dan belakang.